Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada HM Zataba MPD, yang mana selaku sebagai dosen mata kuliah PKN. Dan yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Azza wa Jalla yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Nama saya Fadilatul Hikmah dari kelompok 4. Di sini judul tugasnya ialah hak asasi manusia. Dan di sini terbagi menjadi 5 penjelasan, yaitu yang pertama pengertian hak asasi manusia, dan yang kedua prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan yang ketiga sejarah hak asasi manusia, dan yang keempat implementasi hak asasi manusia, dan yang kelima mekanisme pemecahan pelanggaran hak asasi manusia. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau disebut dengan HAM ini ialah hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang sejak lahir, seperti hak hidup, kebebasan, dan perlindungan hukum. Hak ini bersifat universal. Jenis-jenis HAM nomor 1 itu hak hidup, kebebasan, dan keamanan, dan nomor 2 itu hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Dan nomor 3 itu hak untuk bebas dari diskriminasi. Cara menjaga HAM yaitu A. Menghormati hak orang lain. Yang B. Taat kepada hukum yang melindungi HAM. C. Hindari tindakan diskriminasi atau kekerasan. Manfaatnya di sini menghormati HAM itu menciptakan kehidupan yang damai dan adil bagi semua manusia. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasina Sabilah, kelas 1A, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Fadilatul Hikmah, yang mana beliau telah mempresentasikan tentang pengertian hak asasi manusia, dan sekarang akan dilanjutkan oleh saya. Saya akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dibagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama, menghormati hak asasi manusia. Indonesia menghormati dan mendukung hak asasi manusia yang diakui secara internasional, termasuk hak atas lingkungan yang aman, bersih, dan sehat. Yang kedua, menerapkan pendekatan berbasis hak asasi manusia. Indonesia mempromosikan pendekatan berbasis hak asasi manusia untuk konservasi dan berkomitmen untuk mengintegrasikan pendekatan tersebut dalam pekerjaannya. Yang ketiga, mengadvokasi pemerintah untuk memenuhi kewajibannya sebagai pengemban tugas. Indonesia mendorong negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi kewajibannya kepada pemegang hak dalam memenuhi kewajiban mereka untuk melindungi, mencegah, menyelidiki, menghukum, dan menangani setiap pelanggaran HAM. Yang keempat yaitu menghindari menyebabkan atau berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia. Indonesia berupaya mengidentifikasi pelanggaran HAM yang akan berdampak negatif dan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mencegah atau mengatasi dampak tersebut. Yang terakhir yaitu mendukung pemegang hak asasi manusia. Indonesia berupaya mendukung pemegang hak asasi manusia untuk menggunakan hak mereka dan meminta pertanggungjawaban pengemban tugas. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Mbak Hasina Sabila yang berikutnya adalah sejarah hak asasi manusia, yaitu sejarah yang berawal dari dunia Eropa yang seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak ilmiah atau natural yang meletakkan kepada manusia, yaitu hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Saat itu masih pribadi dan politik
pribadi dan politik. Sejarah perkembangan HAM itu ditandai dengan adanya 3 peristiwa, yaitu dengan pentingnya dunia barat, dan yaitu makna carta dan revolusi Amerika dan revolusi Prancis. Itu adalah beberapa sejarah dari hak asasi manusia ini, yang karena sejarahnya itu melibatkan 3 peristiwa penting, yaitu sudah dari dunia barat, yaitu Magna Carta, revolusi Amerika, dan revolusi Prancis. Mungkin cukup itu saja penjelasan dari sejarah hak asasi manusia. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Dina. Saya akan menjelaskan tentang implementasi hak asasi manusia. Implementasi hak manusia di Indonesia yaitu dilakukan melalui Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak dasar, serta Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, Komnas HAM berperan untuk pengawasan dan penyelesaian pelanggaran. Pemerintah juga memastikan pemenuhan hak pendidikan, kesehatan, dan perlindungan perempuan serta anak-anak. Sementara pelanggaran hak asasi manusia tersebut melalui pengadilan. Baik, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya Habibatul Maula akan melanjutkan penjelasan terkait tentang hak asasi manusia, yaitu yang bagian mekanisme pemecahan pelanggaran hak asasi manusia, yaitu penjelasan kelanjutan dari apa yang sudah dijelaskan oleh saudari Firda. Baik, mekanisme pemecahan pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia atau yang disebut dengan HAM adalah suatu tindakan atau kelalaian yang merampas hak-hak dasar seseorang yang dijamin oleh hukum. Pelanggaran ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penyiksaan, diskriminasi, perbudakan, penghilangan paksa, hingga pembunuhan di luar proses hukum. Jadi untuk menyelesaikan pelanggaran HAM terdapat mekanisme yang diatur baik di tingkat nasional maupun internasional. Yaitu adalah mekanisme pemecahan di tingkat nasional. Yaitu di Indonesia, pemecahan pelanggaran HAM diatur melalui beberapa lembaga dan mekanisme. Contohnya seperti lembaga Komnas HAM, seperti pengadilan HAM, seperti lembaga penegak hukum, seperti penyelesaian non-yudisial. Yang kedua adalah lembaga mekanisme pemecahan di tingkat internasional, yang dimana di situ jika mekanisme nasional itu dianggap tidak memadai, maka dapat digunakan mekanisme internasional, yaitu antara lain ada seperti halnya Dewan HAM PBB, seperti Pengadilan Kriminal Internasional, ada juga Komisi HAM Regional, ada juga lembaga khusus PBB. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana tahapan pemecahan pelanggaran HAM itu. Tahapan pemecahan pelanggaran HAM itu adalah memenuhi beberapa langkah-langkah. Yang pertama, adanya suatu pelaporan. Yang kedua, setelah adanya pelaporan, adanya penyelidikan dan penyelidikan awal, yaitu dengan dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan bukti pelanggaran. Kemudian yang ketiga, adanya proses hukum. Yang keempat, pemberian keadilan bagi korban. Dan yang terakhir, adanya pencegahan pelanggaran. Seperti itu. Jadi mekanisme ini bertujuan untuk memastikan keadilan bagi korban, memberikan hukuman kepada pelaku, serta mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Namun tantangan seperti politisasi, keterbatasan bukti, atau impunitas seringkali menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Baik, mungkin itu sedikit penjelasan terkait tentang mekanisme pemecahan pelanggaran hak asasi manusia. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
dan mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya dari kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.